Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairul bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis taklim dan pimpinan majelis taklim yang hadir di Masjid At-Taqwa. Wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Kiai Zainal Muhyiddin BA, orang tua saya Al-Mukarram Kiai Musasi Habiban Al-Mahbub Al-Habib Mukhtar Husin Al-Jufri, Al-Habiban Al-Mahbub Habib Ali Ar-Ridha, Al-Mukarram Kiai Sabuni Asmawi, Kiai Zakaria Sihabuddin, Kiai Wahidin Masduki, Kiai Abdul Latif, Al-Mukarram Ustaz Haji Robi Mustafa SPDI. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, tetapkan iman dan Islamnya, menjaga semangat agama di Poltaman tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir ataupun yang diwakili, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid At-Taqwa, panitia peringatan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid At-Taqwa, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dikasih kenikmatan Allah duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu diajarkan oleh orang tua saya Mukarram Kiai Nur Sasi, bahwa majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu ini, duduk bersama para ahli-ahli ilmu, sebagai asbab hajat kita bakal dijawab sama Allah, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah merintahin kita orang Islam di Poltaman ini mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari pribadi aku baginda Nabi? Segitu aja saya sampaikan. Mudah-mudahan 15 menit selesai, tepat 7 menit pembukaan, sisa 8 menit lagi saya ngomong. Udah dengerin aja nggak sih? Emang udah jam berapa kita ngaji? Jam 3. Ya, langsung masuk gigi kedua. Makanya dalam kesempatan ini mencontoh pribadi aku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di peringatan Maulid ini, izinkan saya hadir.
menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi tentang akhir zaman. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini terjadi kebenaran. Baginda Nabi pernah mengingatkan dalam hadis, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa islam wa la yabqa minal Qur'an illa rasul masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah tauhid. Yuk, mengambil keberkahan di antara penduduk kita ini. Kita renungkan hadis baginda Nabi yang satu ini. Pak, Bu, bukankah saya bilang tadi hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenaran. Saya ambil dari belakang, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Saya ambil dari belakang, dia minta maaf saja. Saya tanya, masjid-masjid yang ada di Poltaman ini sekarang bagus-bagus bukan? Musola yang ada di tempat kita sekarang megah-megah bukan? Musolanya asli bisa. Betul. Tapi yang saya mau ajak kita ngomong, lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita sekarang. Enggak banyak berubah alih menjadi seperti museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang ngisi masjid sama musola di Poltaman sekarang tengok sebelah kita, rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik angker semua. Sementara anak-anak mudanya mana? Anak-anak mudanya asik dari warung-warung kopi di pinggir jalan. Apa salah? Saya nggak bilang salah, cuma kita sering lupa bahwa baginda Nabi menjadikan masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah, betul? Ada ikan bisa sama air? Ada. Tidak mati. Lah kalau kita orang pertama udah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang bakal mati. Sementara saya minta maaf, kalau orang pertama ini jiwanya sudah mati, ayo maaf saya minta maaf. Tengok ikan selama dia hidup puluhan tahun dia berenang di laut, tidak bikin air laut jadi asin juga. Kenapa hidup? Tapi tengok ikannya mati pak. Ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digarmin dia asin, dia asemin, as. Nah kalau kita umat Islam jiwanya mati, maka percayalah, saya minta maaf banyak, saya minta maaf, saya minta doa. Kita akan mudah di Allah kami oleh Allah di dunia ini. Kalau kita mau gitu, iman kita orang kota masih bergantung dengan siapa kita teman. Betul. Kalau lagi dekat sama kiai sama apa yang cakep di mana gitu sih. Tuh, tadi betul-betul. Kalau kita lagi ganti pengajian datang apa lagi kita sama. Tapi begitu kalau lagi ada teman lagi main di online juga saya susah. Ini kita lupa baginda Nabi menjadikan umat Islam dengan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Memang. Tapi jangan lupa, di masjid baginda Nabi melakukan lobby-lobby politik. Bahkan di masjid juga baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita orang kota sekarang ini menjadikan masjid tidak lebih sebatas tempat ibadah doang? Kalau udah selesai ibadah, masjid kita kosong kayak kuburan sekarang. Tidak ada kegiatan umat di dalam. Betul? Makanya Allah saya bangga. Minta maaf. Saya bangga saya bisa datang ke Masjid At-Taqwa. Masjid bagus, AC bukan cuma 2, 4, 8 banget. Jamaah nyaman beribadah. Alhamdulillah.
Syafi'i kegiatan di masjid juga jalan. Ada melakukan namanya peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, betul? Alhamdulillah. Guru saya, alhamdulillah Syafi'i, sholat di Arabnya sekarang berjamaah selalu penuh, terutama subuh. Dan saya tahu keadaan guru saya, kalau subuh saya sudah lewat depan situ. Subuh saya lihat langsung betapa kalau subuh atau penuh sampai keluar. Tidak ada yang masuk, keluar semua. Kalau dari subuh biasanya imam doang belum mengangkat. Yang azan dia yang mengaji ya. Ini minta maaf ini ya, minta maaf. Ini nyengir tapi mikir, karena kita sekarang begitu. Alhamdulillah. Dia bagi gue. Gimana makan gitu aja sih. Ini kita sekarang bisa bangun masjid, tapi kita nggak mampu menghidupkan masjid-masjid kita. Padahal kalau kita mau buka sejarah, maaf saya minta maaf, para pendiri bangsa Indonesia menjadikan cikal bakal masyarakat Indonesia mencontoh masyarakat bermaksud. Cuma kitanya yang nggak pernah sadar, para pendiri bangsa kita menciptakan Indonesia masyarakatnya mencontoh masyarakat bermaksud. Maka yang bisa dicontoh Syafi'i, kita lihat masyarakat bermaksud. Pertama, masyarakat bermaksud ini siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, semuanya sama kalau di dalam masjid. RT masuk masjid, buka sendal teh. RW masuk masjid, buka sepatu ya. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, semua sama. Sih masuk masjidnya di luar, shopnya di depan sih. Profesor masuk masjid belakangan, duduk di belakang, mau nyelak ke depan. Indahnya masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, semua sama kalau sudah di dalam masjid. Betul. Para pendiri bangsa kita pengen mencontoh kehidupan seperti itu. Dari mana? Supremasi hukum di Indonesia. Mereka berharap nggak boleh ada warga negara kelas 1 kalau sudah berhadapan dengan hukum Indonesia, semua harus sama. Betul. Tapi kenapa belakangan ini kita lihat hukum Indonesia macam pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan budek ke depan. Ini yang menyakiti perasaan kita. Belum. Amal, di mana keadilannya? Maling kotak amal di masjid. Ini cerita bos kotak amal dan kegedean. Maling sendal di masjid. Kalau ketahuan itu babak belur Pak dipukulin sama saya. Berapa duit sih sendal? Udah babak belur, babak hukum minimal 4 hari penjara. Maling sendal. Maling uang negara ratusan triliun masih sempat dada-dada di TV, kan saya tahu. Di mana penegakan hukum kita? Kita rindu pemimpin-pemimpin model Sayyidina Umar bin Khattab. Kita rindu pemimpin-pemimpin kita model Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Al-Fatih. Kita rindu pemimpin model begitu, yang mereka benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Betul? Sekarang saya minta maaf, saya minta maaf, banyak saya minta maaf. Bagaimana sekarang ini mereka para pemimpin mau sayang sama rakyat, sama Tuhan pada berani. Sumpah jabatan di atas Al-Quran masih juga dilanggar. Ini juga gara-gara salah kita sepada NPWP,
nomor piro wali piro. Sistem yang membuat kita kayak begini, maaf, kita dimiskinkan oleh sistem, Pak. Jangan bicara soal keadilan dalam negara kita ini selama hukum masih bisa dibayar. Ini terbukti setiap kampanye itu kebukti pala kambing lebih mahal daripada pala orang potongan. Kasih tahu, pala kambing 150.000, beli pagi, masak siang, sore udah semua masuk pun. 150.000 sehari. Pala kita 50.000, 5 tahun umurnya. Jadi jangan pernah ada kita berharap pemimpin kita bakal sayang sama kita kalau mereka maju membayar kita. Nggak bakal ada supremasi hukum. Makanya dulu orang tua saya, Rahmatul Abrad, di Indonesia aja. Mudah-mudahan Allah punya segala beliau bilang, di dunia ini banyak pengadilan tapi tidak ada keadilan. Karena keadilan yang hakiki adalah keadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia asimu obladan tuhasabu. Biasain kita hitung amal kita sendiri sebelum nanti Allah yang menghitung amal kita. Cari pemimpin-pemimpin yang benar-benar jadi pelayan untuk umat, bukan hanya minta dilayani oleh umat. Itu yang berarti orang itu nggak boleh ada orang merasa di berhadapan untuk Indonesia. Mudah-mudahan ke depan nanti kita berharap kita punya pemimpin-pemimpin mulai dari presiden, anggota dewan, semuanya sampai tingkat RT sekalipun mereka benar-benar sayang kepada kita sebagai rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Islam itu boleh menjadi bangsa kita dulu. Lalu yang kedua, udah nyaman sendal, udah buka sepatu, udah masuk ke dalam masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Betul? Yang penting mana kita ada. Kalau dari mana? Saya dari timur, dari barat. Nah, kita gunakan arah barat, cuma ada nyengkong gitu ya. Ibu dari mana? Saya dari selatan, dari mana barat. Bapak dari mana? Saya dari barat. Mana barat juga gak ada urusan kalau ada masjid. Aku mentang-mentang dari barat pada pihak timur. Enggak. Kenapa? Karena di dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya sama. Sebagai muslim diikat dengan akidah. Tapi jangan lupa, sebagai bangsa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma umat mana dari Allah yang sering kita dustakan. Para pendiri bangsa kita menjadikan masjid sebagai cikal bakal Indonesia. Lalu kenapa kita umat Islam malah mencari perbedaan yang terjadi di dalam masjid ini? Kita makmurkan lagi masjid-masjid kita. Saya minta maaf, saya minta punya panitia. Keberhasilan satu acara apalagi peringatan Maulid bukan soal kiai habaib yang datang banyak. Tingkat keberhasilan satu acara bukan yang penceramah bisa hadir jamaahnya sudah petang. Tapi keberhasilan satu peringatan Maulid ini yang ketika lepas kita peringatan Maulid soal perjalanannya makin penuh di masjid itu sendiri. Insya Allah. Yang pertama, masjid bagus, musola megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita hidupkan masjid, jangan sampai kita mencari hidup di dalam masjid. Yang pertama. Yang kedua, Islam cuma dikenal sebatas cerita. Ya Allah, ya Allah. Ini pun saat ini sudah mulai terjadi. Sekarang ini
Akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Saya minta maaf. Maka jangan heran sekarang ini Islam cuma sebatas cerita doang. Soalnya tahu kan, iman kita orang kota emas stabil aja perasaan. Betul. Benar sih berarti bilang bohong. Kenapa? Bu, betapa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia berpasangan saya sendiri. Tapi tidak dalam pasangan itu Allah berikan keseimbangan. Ini yang harus kita paham. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Berpasangan. Tapi tingkat tanggung jawab di hadapan Allah jauh lebih besar laki-laki daripada perempuan. Dan perempuan lain, Pak, belum pernah ngopi ya Pak? Pak, kalau kita orang laki membuat satu kesalahan di hadapan Allah, kita buat satu dosa yang diseksa kita doang Pak. Bini anak kita mah dia bebas dari seksa. Bu, tapi kalau kaum perempuan yang berbuat dosa, 4 laki-laki yang ada di sekeliling itu menanggung dosa. Ya suami, ya anak, ya orang tua, ya mertua. Banyak banget perempuan dia ngambil dosa kita disiksa. Sama gede. Adil apa kagak seimbang atau tidak seperti itu? Enggak. Masih nggak percaya? Allah ciptakan siang, Allah ciptakan berpasangan. Tapi lihat, waktu siang Allah kasih 3, pagi, siang, sore. Malam mulai dari matahari terbenam sampai fajar syuruk, sebutannya seimbang atau tidak? Pun sama. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat. Tapi saya minta maaf, kalau kita cenderung lebih memilih dunia, akhirat kita nggak bakal kemana-mana, bahkan terus berkurang urusan akhirat. Tapi ketika kita lebih ngejar akhirat, percayalah Pak, dunia yang akan ngejar-ngejar kita. Supaya apa? Supaya kita terjebak di dalam urusan dunia itu. Kemudian sekarang, akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan sekarang ini iman kita kepada Allah semakin menurun. Apa buktinya Syar'i? Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam satu riwayat pernah mencatat begini: Inna salasun khasaisu khatiratun 'alal muslimin. Bahwa sesungguhnya ada 3 sifat yang jangankan 3-tiganya atu aja ada dalam diri orang Islam, maka diri orang Islam itu sangat berbahaya bagi umat Islam lainnya. Jangankan 3-tiganya kata Imam Ibnu Hajar, atu aja nih ada diri di dalam orang kota ini, maka percayalah kita sangat berbahaya bagi umat Islam lainnya. Apa itu? Pertama, man yahtasama bi aqlihi dhalal. Barang siapa yang mengambil hukum agama cuma berdasarkan akalnya, maka dia akan tersesat di dalamnya. Sekarang saya berapa banyak, terutama adik-adik saya, remaja-remaja muslim sekarang ini berpikir agama secara logika sendiri. Padahal saya minta maaf, diajarkan oleh guru-guru saya di sini. Yang namanya agama itu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak dalam agama hal yang tidak bisa dilogikakan. Kok bisa begitu Syar'i? Sebab kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan Islam, tapi itu dongeng, itu ilmu pengetahuan. Karena dasar ilmu pengetahuan adalah logika minded, berpikir secara logis. Tapi juga kalau dalam Islam semua nggak bisa dijelasin, itu juga bukan agama tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak dalam agama hal nggak bisa dijelaskan.
Tapi hebatnya Islam, ketika bertemu dengan hal yang nggak bisa dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai iman kepada Allah. Itu hebat Islam. Contoh, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini peristiwa yang paling spektakuler. Kalau orang yang berpikir logika pasti menolak, dan berapa banyak orang Islam sekarang menolak Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin bisa, Soki? Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh cuma dalam tempo yang sedemikian singkat. Saya bilang, Pak, nggak mungkin kata kita. Impossible menurut ilmuwan barat. Nehi kalau nggak ada salukan. Ada salukan soalnya. Tapi jangan lupa, Isra Mi'raj maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul. Dengan kata Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Dalam surah Yasin ayat ini. Ayat berapa? Ada surah ada pokoknya ada. Al-Quran banyak masalah. Udah cukup. Lama udah ada itu tidak. Kagak kalau bikin nonton. Masalahnya adalah Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi, boleh kita bilang nggak mungkin. Tapi kalau maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat? Betul. Ayatnya saja kan kalau kita mau bicara. Sebentar ya. Susah ngomong kalau ada saingan soalnya. Kita ngomong lagi. Coba, dari ayatnya pun sudah jelas peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Di sini yang aktif Allah, Nabi mah pasif, betul? Yang menjalankan Allah, Nabi timbang dijalanin, terima beres. Nih, contohnya, Bu, saya masuk masjid, saya dimasukin ke dalam masjid, sama apa beda? Iya, saya masuk ke masjid, saya dimasukin ke dalam masjid, sama apa beda? Beda. Kalau saya masuk masjid, cowok sendal sendiri, jalan sendiri, cari duduk sendiri. Kenapa? Kata kerja, saya masuk. Tapi kalau saya dimasukkan ke dalam masjid, terima beres, ujung-ujung ada aja di dalam masjid. Tuh, beda. Iya Bu? Ya. Bu? Ya. Enak masuk atau dimasukin? Mi'raj. Ini banyak dari kita umat Islam. Saya nggak ngerti apa pemahamannya yang salah, atau benar-benar salah paham, atau memang pahamnya yang salah. Banyak dari kita umat Islam sekarang ini masih salah dalam melihat agama kita sendiri. Banyak kita umat Islam sekarang masih salah dalam memandang agama kita sendiri. Ini satu contoh, satu nikmat. Bahkan orang tua saya yang bersasi, saya diajarin jangan sampai lupa syukur Allah malin nikmat Rabbika. Pak Adis, hari ini kasih nikmat sama Allah, kasih tahu orang banyak yang itu dikasih nikmat. Makanya harus kasih nikmat. Berkat silaturahmi, saya alhamdulillah sudah pernah ya sampai saat ini masih silaturahmi ke berbagai macam daerah di Indonesia. Insya Allah Jumat besok bisa dibawa berangkat ke Malang. Semakin banyak saya jalan, semakin jauh saya bermain, semakin kenal kopi yang saya minum. Saya semakin tahu betapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Dan pemikirannya pun pada beda. Soalnya sampai orang salah. Alhamdulillah.
Dari ahli sejadah sampai haram jadah ada. Alhamdulillah, minta maaf, minta maaf. Nah, yang saya banyak ngomong, satu hari teman saya yang haram jadah silaturahmi ke rumah. Begitu ketemu, langsung ngomel sama saya. Sogi, nah, bang, saya bilang, datang langsung marah-marah. Enggak, saya mau protes. Oh, dia udah bilang, apa? Mau protes apa? Tentang Islam. Emang Islam salah apa? Ya enggak salah sih. Cuma buat saya, semakin saya banyak baca, ternyata Islam itu agama yang kaku. Islam itu agama yang gak fleksibel. Islam itu agama yang sulit. Dalam Islam banyak larangan. Ini kagak boleh, itu kagak boleh. Begini salah, begitu salah. Susah Islam. Enggak cocok. Islam tinggal di era digitalisasi seperti sekarang ini. Islam itu cocok di zaman dulu kuda makan besi. Sekarang handphone gigi kuota. Dia bilang begini, Pak, bukan Islamnya yang susah, cara pandang kita aja yang keliru. Buat saya itu Islam itu agama yang paling mudah. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan yasiru wa la tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, ngapain dipersulit? Kitanya yang benar-benar mempersulit. Enggak, Soki, Islam itu susah. Coba sebutin, bagian mana Islam itu susah? Sholat. Ada yang salah? Sholat itu walaupun badan sakit, tapi selama otak bisa berpikir, hukum sholat tetap wajib. Boleh Soki, umpama itu ada keputusan dari agama, waktunya sakit, sholat tidur. Ya mungkin tidak mungkin. Saya bilang begini, Pak, sholatnya kita umat Islam itu adalah ibadah yang paling dahsyat buat kita umat Islam. Bukan buat Allah, sebab Allah membutuhkan sholat kita. Memang kita pikir saja sholat ini kita buat dari Allah. Ya Allah, terlalu picik pikiran kita, Pak. Satu dunia udah gak ada yang sholat, Allah gak bakal pensiun jadi Tuhan. Demi Allah, Pak. Bukan Allah yang perlu sholat kita yang perlu Allah. Ini dulu harus kita rubah. Tapi baik, susahnya di mana? Itu dalam melakukan sholat sunnah. Kan kita kadang-kadang dalam kehidupan badan itu boleh istirahat sekali. Gini, Pak. Saya bilang tadi, ibadah yang paling hebat untuk umat Islam itu adalah sholat. Karena sholat dijelaskan dalam hadis qudsi, sholat abdi baini wa baina abdi. Sholatnya hamba itu langsung urusannya antara aku dengan hamba. Ini salah sholat. Langsung hubungannya sama Allah. Baik. Di tengah kekakuan ini makanya saya bilang, Bu, ini sakinah saja soal. Ibu punya utang puasa, belum ditunaikan, meninggal dunia. Artinya kan kita meninggal berutang, betul? Utang puasa ibu dalam di hadapan Allah bisa lunas ketika anak dan keluarga menunaikan fidyah. Makanya enak kita mulai di hadapan Allah punya utang puasa. Pak, Bapak punya utang nazar, belum meninggal, kita meninggal, belum ditunaikan kita meninggal. Artinya kita wafat dalam keadaan bawa utang nazar, betul? Tapi utang nazar Bapak bisa diteruskan oleh anak dan keturunannya. Makanya orang nazar jangan sembunyi-sembunyi, Pak. Ini karena kebodohan kita akan ilmu, kita ini nazar banyak yang sembunyi-sembunyi, repot kalau mati duluan. Makanya kalau nazar itu kasih tahu supaya apa? Kalau kita meninggal sebelum ditunaikan, ada yang bisa melanjutkan. Tapi baik, kita nazar kita bisa diteruskan oleh anak keturunan kita. Maka nolong kita di hadapan Allah. Tapi maaf, ketika utang sholat, saya minta maaf. Ya, walaupun dalam fikih kontemporer ada ulama yang membolehkan fidyah sholat. Saya minta maaf ya, saya tidak kaji dengan ulama yang membolehkan fidyah sholat.
Guru-guru saya mulai dari Rahmatul Abrar Malik Syakir Azami, mulai dari Batur Muhammad Iskandar SI, semua guru-guru saya tetap menerapkan hukum sholat nggak boleh fikir. Artinya ketika nanti saya meninggal dunia karena saya masih punya hutang sholat, sampai di yaumil hisab pun saya punya hutang sholat di hadapan Allah. Betul? Berapa banyak kita di kotaan yang sudah pernah mengkodok sholat-sholat kita yang ketinggalan? Kita salah dalam memandang agama kita. Kita senang beramal tapi nggak didasari dengan ilmu. Amal nggak pakai ilmu nggak akan sampai. Ibnu Rustam mengajarkan Allah. Amal ilmu yang nggak diamalkan sama aja bohong, akan dimintakan bertanggung jawab di hadapan Allah. Betul. Ini kita sekarang ini senang beramal tapi nggak didasari ilmu. Apa contohnya seperti ini? Ini yang paling gampang. Sekarang ini kita lebih senang mengejar yang sunnah daripada menyempurnakan yang wajib. Obliya bakia hukumnya apa? Mengkotor sholat hukumnya yang dilakukan yang mana? Yang kita lakukan yang mana? Pada logika sederhana, bagaimana pahala sunnah bisa sampai kalau yang wajib belum sempurna? Betul. Sholat awal waktu hukumnya apa? Menuntut ilmu hukumnya. Berapa banyak dari kita guru ketika ngajar kedengaran suara azan disuruh berhenti untuk tetap sholat. Ini kesalahan besar. Kita lebih senang menghidupkan sunnah daripada menyempurnakan yang wajib. Bu, sholat id hukumnya, sholat id hukumnya, sholat subuh hukumnya, yang sering kesiangan memang. Ayo kamu masih banyak nama dalam Indonesia. Saya punya abu sendiri yang tidak harus. Saya punya ulama yang ajari Islam ini secara mapan. Jangan cuma katanya maaf, kita maaf. Banyak sekarang ini penceramah ngomongnya ilmu agama, ilmunya S2. Setahu saya. Jadi sekarang, padahal Islam bukan turun kepada kita. Islam ini turun melalui baginda Nabi yang diteruskan sahabat, tabi'in, salafus soleh, ke guru sampai kepada kita sekarang. Jadi kalau sekarang ngomong penceramah, menurut saya, ayo lihat berapa banyak penceramah yang berani berkata karena ilmunya S2, setahu saya rukun wudu cuma 2. Silakan kepada dalam internet. Siapa yang mengucapkan hukum keluar semua. Dan ini diikuti oleh adanya itu. Terjadi sekarang nggak heran Islam cuma dikenal sebagai sekuritas saat ini. Nabi itu mengingatkan dengan keras dalam hadis, "Idza azmatum mati dunia nuzi'at minhu haibatul Islam." Ketika umatku ini sudah cenderung ngurusin urusan dunia, percayalah akan dicabut kehebatan Islam dalam riwayat. Dalam riwayat ini jelas dinarun wa dirhaman secara finansial. Makanya lihat orang-orang sekarang pelecehan Islam gampang banget. Urusan orang Islam gampang, kasih aja duit selesai urusan. Berapa banyak umat Islam sekarang ini al-iman fi al-qadhi. Jadi akibat apa? Salah kita dalam memandang Islam. Iya, sebab perbedaan yang terjadi sebenarnya nggak perlu dalil, Pak. Guru kita ini perlunya dalil. Saya cuma berharap guru-guru saya ini, beliau-beliau yang alim, tolong jangan
bicara makrifat di tengah-tengah orang syariat. Karena nggak bakal ketemu dan nggak bakal nyampe. Antum orang makrifat, jangan ngomong di tengah syariat. Nggak mau sholat silakan, nggak sholat sendiri. Jangan ngajakin orang untuk kagak sholat. Ini kan perbedaan terjadi karena bicara makrifat di tengah syariat, nggak bakal nyambung. Kita lihat sekarang akhirnya umat yang bungsakan sekarang, tahu bungsakan, bingung sendiri. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, ya Allah, ya Rabbana. Sedih kita sekarang, umat diorganisasi saat ini. Akibat apa? Akibat perseteruan antar guru-guru. Subuh, apa itu? Maulid, yang agak maulid, main ngambil-ngambil. Apa kayak begini? Ya Allah, ya Rabbana. Yang senang maulid bagus terusin. Nabi kira, Nabi juga memperingati maulidnya. Kapan? Puasa Senin. Ini maulid tuh fi yaumil Isnin. Aku dilahirkan di hari Senin, kata bagian dalam hadis. Makanya aku bersyukur aku melakukan puasa pada saat hari kelahiran. Lakukan itu, karena kenapa kita malah bilang bid'ah? Udahlah, yang senang maulid bagus terusin. Nabi kira, yang nggak senang juga tolong. Jangan main kafir-kafirin orang aja. Neraka, maulid neraka. Emang neraka punya bapak moyangnya? Gak mau masukin orang ke dalam neraka. Maaf, yang mabuk masih banyak, kenapa yang maulid sih yang pakai dilarang? Ayo kita dalam berdakwah mencari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Sama-sama umat Islam saling asuh. Perbedaan, sekali lagi saya tekankan, perbedaan yang terjadi nggak perlu dalil, perlunya dewasa. Paham sampai sini? Saya sholat subuh pakai kunut karena saya mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau saya sholat subuh di masjid yang nggak pakai kunut, saya sebagai makmum yang baik tinggal ngikutin imam. Imam langsung sujud, saya langsung sujud, selesai, nggak ada istilah. Kenapa mentang-mentang saya pakai kunut lalu imam sujud saya tepuk belakang? Wih, makmum dulu. Pun sebaliknya, saya sholat subuh nggak pakai kunut karena saya mazhabnya memiliki Imam Malik. Imam Malik tidak mensunahkan kunut. Betul? Tapi kalau saya subuh di atas yang subuhnya pakai kunut sebagai makmum yang baik, saya taat sama imam. Imam yang tidak, saya yang tidak. Imam angkat tangan, saya angkat tangan. Imam baca doa, saya aminkan doa. Selesai. Dan sekarang dia sibuk, saya subuh nggak pakai kunut, makanya imam kunut saya siap sedia. Mau kemana, Pak? Bagaimana kereta bisa sampai ke tujuan kalau lokomotif sama gerbong beda rel? Bagaimana kereta bisa sampai tujuan sedangkan lokomotif sama gerbong udah beda rel? Ini bukan perbedaan yang ada. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Lihat, al-ulama warasatul anbiya. Bahkan seorang wali mengajarkan laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau saya tidak ada guru-guru kita percaya Anda akan harus saya. Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan Islamnya yang kaku, cara pandang kita yang terlalu ekstrim. Ya, tapi kan benar Syar'i apa? Dalam Islam itu banyak larangan. Saya bilang, Pak, berkah saya ngaji sama habaib sama ulama. Justru buat saya dalam Islam hampir tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan dari Islam itu cuma satu, nggak banyak. Apa itu menurut saya? Apa itu yang dilarang sama Allah itu benar? Benar-benar. Kenapa kita melihat Islam banyak larangan? Karena kebodohan kita melihat larangan itu satu persatu.
Kalau ngaji sama guru ngajar apapun yang dilarang Allah haram kita lakukan. Jadi cuma satu larangan. Yaitu Rasul larangan Tuhan banyak kata teman saya. Memang ada. Larangan Tuhan banyak. Saya bilang coba sebutin apa larangan Tuhan yang banyak. Dalam Islam nggak boleh minum bir, minum amer, minum tomi. Memang kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan al-khamru umul khaba'is. Khamr bir tua itu biangkan kejahatan. Saya bilang Pak, apa salah dia? Makanya melihat Islam jangan pakai kacamata kuda. Ayo kita maaf di hadapan dulu saya berapa banyak kita di umat melihat Islam pakai kacamata kuda. Lurus ya memang akibat kebodohan kita. Jadi melihat Islam itu lurus saja. Padahal Islam dibawa Nabi ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu fleksibel. Kata siapa Islam tidak boleh minum khamr? Boleh, silakan. Kalau memang senang minum khamr, minum sebanyak-banyaknya itu. Dalam Islam dibolehkan. Tapi nanti di dalam surga bukan di bawah tangan minumnya. Lebih jelas. Betul. Buka surah Muhammad. Kalau masih nggak yakin, buka surah Muhammad. Allah yang membolehkan bahwa sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari 3. Wa anharu min laban lam yataghayyar ta'amuhu. Sungai yang terdiri dari susu yang betapa kita banyak minum susu sungai tersebut perut kita nggak akan pernah kenyang dalam saking wa anharu min khamril ladzati lisyaribin, dan sungai yang terdiri dari bir, arak, tua, khamr yang betapapun lezatnya nggak akan pernah mampu membuat kita mabuk di dalam surga. Jadi nggak ada dalam surga orang tua. Dan yang ketiga, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai yang terdiri dari madu yang walaupun sedikit kita minum madu di surga, Allah nggak akan kasih kita sakit selama-lamanya di dalam surga. Boleh nggak minum obat? Boleh. Nanti di dalam surga bukan di bawah tangan. Kan pertanyaannya mudah Pak, saya minta maaf. Pertanyaannya sangat mudah. Mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki? Tapi ulama mengajarkan kepada kita, wa ma lana illa ma'ata. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa kita bersusah payah terlebih dahulu. Berapa lama sih kita tinggal di bawah tangan ini Pak? Bahkan saya minta maaf, orang tua saya, guru-guru saya, Mukarram dia di Syahron mengajarkan hidup yang paling sebentar kita itu cuma di 2 alam dari sekian banyak alam yang akan kita lalui. Mana? Alam rahim dan alam dunia. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Udah segitu doang. Alam dunia sampai malaikat maut menjemput kita. Udah segitu doang. Berapa lama? Ya berjatah. Ada yang kata di dunia ini 2000 tahun. Nabi Adam. Tahu umat Nabi Adam rata-rata 2000 tahun. Anak Nabi Adam yang meneruskan risalah tauhid Nabi Adam, Nabi Sis. Betul? Usia Nabi Sis ketika wafat ada dalam riwayat itu 1850 tahun. Enak kalau kita tinggal di zaman Nabi Sis. Ada yang jatuh di dunia ini 940 tahun. Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka rata-rata umatnya segitu. Anak Nabiullah Nuh yang ditenggelamkan Allah ketika banjir besar, saat ditenggelamkan dalam riwayat itu usianya enggak lebih dari 175 tahun. 175 lah masih bocah. Nabi Nuh, kita sekarang 75 aja udah di kasur ke mana-mana. Karena beda zaman. Kan ulama mengajarkan kita usia umat Nabi mengikuti Nabi. Sekarang kita umat baginda Rasulullah SAW. Berapa usia wafat Nabi? 60. Sadar tahun. Benar-benar. Kalau dengan Nabi umur kita cuma sampai 63. Menyatakan hadis beliau usia umat Nabi baina sinin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau lebih dikit namanya bonus.
Nah makanya kalau sore ini Bapak udah berasa 50 tahun, waspada. Benar-benar ini 13 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, nah, kalau sore ini bakal terasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Makan saya rasa kembali lagi mau dijemput. Oke, saya masih muda, masih lama, apa-apa. Kalau mau kita urusan tua, mau aneh, mau sesuatu misteri problem, mau sesuatu yang misteri, berapa banyak yang kita dibotakan kakek neneknya sakit-sakitan, cucunya dulu ya. Ada yang alhamdulillah kita masih muda. Dan yang paling dasar permainan mau tidak pernah pakai apa. Dan kalau kita ya. Kalau ini yang mati A, kalau kita B, kalau namanya C, saya S. Selamat. Dan bapak saya berangkat dulu. Karena dari alam dunia pindah lagi kemana alam barzah? Berapa lama di alam barzah? Sampai dapat ya Allah. Kalau saya meninggal sore ini malam dikubur besok pagi kiamat lumayan. Mas malaman doang saya dipendem. Tapi kalau kiamat masih 1000 tahun, ya 10 tahun kita nanti jauh lebih lama kita di kolam ini. Dari alam barzah pindah mana? Yaumul mahsyar. Berapa lama? Bayangin wallahu a'lam. Dari Nabi Adam umat sampai hari kiamat. Jadi kita bersyukur kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjanjikan kepada baginda Nabi, sungguh ya Muhammad, pintu surga tidak akan pernah terbuka sebelum umatmu masuk terlebih dahulu ke dalam. Kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dari hati seperti ini. Tapi jangan lupa, terpisahnya kita sama Nabi hampir 1500 tahun perjalanan. Artinya 1500 tahun itu kita menanti mahsyar. Apa yang sudah kita persiapkan? Jangan lupa, di yaumul mahsyar tidak ada Indomaret apalagi Alfamart. Kalau ada lumayan bisa masuk. Selesai belum pindah yaumul hisab, antrian ditambah antrian 1500 tahun ditambah umur kita di kota. Selesai belum masih antrian di mana yaumul hisab, yaumul mizan, tempat penerimaan rapor. Kalau rapornya asli, ijazahnya asli, dia terima rapor tangan kanan. Kalau ijazahnya palsu, sampai sekarang kalau ketahuan. Ikat terima udah dengerin aja manusia. Kalau ijazahnya asli, wahai Allah dapat sambutan salam dari arsy Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita semua jamaah bahwa diberikan kesempatan menerima rapor tangan. Selesai belum meniti sirat kita tinggal. Berapa lama? Dalam Darul Akhbar dijelaskan waktu yang kita bakal titi dalam sirat itu 1500 tahun berlalu. 500 tahun terakhir, kalau memang iman kita bagus menerima rapor tangan kanan, maka 500 tahun terakhir perjalanan sudah bisa mencium wangi surga. Dan dari situ tinggal dua destinasi akhir, surga atau neraka. Kita hidup sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa lahu. Tidaklah kehidupan di dunia ini sebatas permainan dan silaturahmi. Bahkan guru saya di metal ayat dunia sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin wa saftah li bani alamin. Dunia itu penjaranya buat orang beriman, surganya buat orang kafir, bercandanya tempat para hamba ibadah ulama. Itu dunia. Jadi buat ulama-ulama kita, buat habaib, itu dunia cuma tempat bercanda doang. Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa
yang sudah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, makanya dalam peringatan Maulid masih banyak ulama-ulama. Memang benar-benar cara kita mau mendekat kepada Allah, tapi semua ada caranya, ada thariqahnya. Dan thariqah yang terbaik itu adalah thariqah fil ilmi, thariqah dalam mencari ilmu. Mumpung masih banyak ulama-ulama, mumpung masih banyak habaib di tempat kita, ambil ilmunya. Laula murabbi ma'araftu. Kenapa? Karena orang tua saya pernah mengajarkan intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah nilai-nilai iman. Jadi jaga baik-baik iman kita. Tapi jangan lupa wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Tanamkan kepada anak kita. Roh bocah. Zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Dan ini sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita tunjukkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga sahabat terdekat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus manusia jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga lewat keberkahan Fatihah kita bacakan sebagai asal Allah ampuni segala dosa beliau. Allah akan kubur beliau. Beliau sebagai aman dari aman surga. Dan untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga sahabat dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, khusus untuk orang tua saya imunisasi, mudah-mudahan dapat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ini yang kita duduk sebagai asal Allah akan segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah berikan lagi di tanah keluarga tanpa kurang satu. Untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Tadi saya bilang majelis ilmu tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan kita duduk bersama ahli ilmu dan zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai asbab apabila ada di antara kita yang ada sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan jalan rezekinya. Allah mudahkan arah usahanya. Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan solehah. Ilmu Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadara ya wasi'al Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Habibi
balik wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.